Oke, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita ya. Kali ini kita mau coba gali topik yang selalu relevan banget lah. Gimana sih cara praktis buat ningkatin kebahagiaan? Kita nggak akan ngomongin teori yang ngawang-ngawang atau nasihat klise ya. Sumber kita kali ini bab 27 dari bukunya Arthur C. Brooks, The Happiness Files. Dan ini penting, ini bukan sekedar opini, tapi hasil riset yang disaring lagi sama para pakar ilmu kebahagiaan top. Jadi, misi kita bareng Anda hari ini, kita mau gali intisarinya, wawasan yang benar-benar bisa gitu Anda terapkan sehari-hari. Coba lupain dulu deh nasihat yang kayak, wah pindah aja ke Denmark biar bahagia. Bukan itu. Fokus kita itu 10 metode yang udah terbukti efektif dan, yang penting, bisa dilakukan, kata para ahli loh. Iya, betul sekali. Dan penting juga kita paham ya gimana ceritanya ini daftar 10 ini bisa muncul. Jadi ada tim peneliti internasional gitu, mereka kumpulin tuh, ada 68 nasihat umum soal kebahagiaan, yang sering kita dengar lah. Terus 18 akademisi top di bidang studi kebahagiaan diminta nilai. Ada dua kriteria utama. Pertama, seberapa efektif sih nasihat itu menurut sains. Kedua, seberapa layak atau praktis buat diterapin orang biasa. Nah, 10 poin yang mau kita bahas ini yang peringkatnya paling atas dari gabungan dua penilaian itu. Jadi, ini bukan cuma daftar ide bagus, tapi udah disaring ketat berdasarkan riset dan kelayakan di dunia nyata. Gitu. Oke, oke. Jadi udah teruji ya. Kalau gitu yuk langsung aja kita bedah satu-satu. Yang pertama nih, sering banget jadi fondasi utama investasi pada keluarga dan teman. Kedengarannya simple ya, tapi di dunia yang sekarang banyak dorong konsumsi, kadang kita lupa hubungan itu kan lebih berharga dari barang. Ya nggak sih? Apa sih inti poin ini menurut Brooks di bab itu? Intinya, gini, hubungan sosial yang kuat, yang dalam, itu secara konsisten banget nunjukin peningkatan kebahagiaan yang jauh lebih signifikan. Dan lebih tahan lama juga dibanding kepuasan dari punya barang gitu. Bab 27 itu nekenin, ini bukan cuma soal punya banyak teman atau keluarga di kontak HP. Bukan itu. Kata kuncinya itu investasi. Artinya, ya kita aktif luangin waktu yang berkualitas, berbagi pengalaman, bukan cuma update status ya. Dan benar-benar hadir buat orang-orang terdekat kita. Nah, pengalaman bareng inilah yang bikin ikatan kuat dan ngebangun tabungan kebahagiaan sosial kita. Investasi waktu dan pengalaman ya, bukan cuma materi, itu poin penting banget. Oke, geser dikit dari lingkaran terdekat. Saran kedua ini memperluas jangkauan sosial kita, bergabung dengan klub atau komunitas. Gimana tuh mekanismenya? Kok bisa gabung kelompok bikin lebih bahagia? Nah, ini nyambungnya ke konsep yang namanya modal sosial atau social capital. Jadi waktu Anda secara sukarela dan rutin gitu ya, terlibat dalam sebuah kelompok, bisa komunitas hobi, relawan, kelompok agama, atau tim olahraga RT mungkin. Anda itu lagi ngebangun jaringan dukungan sama rasa memiliki. Menurut riset yang dikutip Brooks, modal sosial ini fungsinya kayak benteng psikologis yang kuat, ngelindungin kita dari rasa sepi, isolasi, yang mana itu dua penghambat kebahagiaan paling gede di zaman sekarang. Oh gitu. Jadi, ini bukan sekedar kumpul-kumpul biasa, tapi ngebangun struktur sosial yang ngasih makna dan dukungan. Wah, menarik ya. Ada aspek perlindungan psikologisnya juga. Oke, poin ketiga ini gabungin dua aspek. Aktif secara mental dan fisik. Ini kedengeran kayak resep sehat biasa ya, tapi konteksnya buat ningkatin kebahagiaan gimana nih menurut bab ini? Konteksnya itu di kemudahan implementasi sama dampak gandanya. Brooks, berdasarkan penilaian ahli ya, dia nyorotin kalau Anda nggak perlu kok ngelakuin yang ekstrim atau mahal buat dapat manfaat ini. Contoh di bukunya itu, sangat membumi. Coba deh komitmen jalan kaki sejam tiap hari. Terus baca sesuatu yang Anda suka, penting nih, bukan buat kerjaan ya, selama sejam juga tiap hari. Oh, yang penting dinikmati ya bacanya. Iya, aktivitas fisik ringan kan jaga badan sehat, lepasin endorfin. Terus aktivitas mental yang asik itu jaga otak tetap tajam, nggak jenuh. Kombinasi ini jadi fondasi kesejahteraan harian yang solid. Jadi kuncinya di konsisten lakuin aktivitas simpel ya. Sip, lanjut. Poin keempat, ini masuk ke ranah yang lagi dalam nih. Praktekkan agama atau filosofi hidup. Gimana penjelasannya soal kebahagiaan praktisnya? Penting nih buat lihat ini secara luas, secara inklusif. Para ahli di studi ini dan Brooks juga ngertiin agama itu dalam konteks yang luas banget.
Bisa aja praktek spiritual dalam agama formal, tapi bisa juga komitmen ke filosofi hidup sekuler yang terstruktur, kayak stoikisme atau humanisme misalnya. Intinya, menurut riset, adalah adanya upaya sadar buat nyari makna, tujuan, atau kebenaran yang lebih dari sekedar hiruk-pikuk sehari-hari atau kepentingan diri sendiri. Jadi terhubung sama sesuatu yang lebih besar, apapun itu bentuknya buat Anda, itu cenderung ngasih perspektif, ketenangan, sama rasa arah. Nah, ini kontribusinya gede ke kebahagiaan jangka panjang. Nyari makna di luar diri sendiri. Menarik, menarik. Sekarang poin kelima, lakukan latihan fisik teratur. Ini mirip sama poin 3 tadi soal aktif fisik. Bedanya apa dong? Bedanya di intensitas sama strukturnya. Poin 3 tadi kan lebih nekenin aktivitas fisik ringan yang nyatu sama rutinitas harian. Jalan kaki, berkebun, gitu. Oke. Nah, poin kelima ini, kayak yang dijelasin di bab 27, itu lebih ke latihan fisik yang terencana dan bertujuan. Misalnya, jogging rutin berapa kali seminggu, latihan beban di gym, renang, atau ikut kelas yoga. Riset itu konsisten banget nunjukin kalau olahraga yang terstruktur, yang intensitasnya cukup, itu nggak cuma bagus buat fisik, tapi juga punya efek antidepresan kuat, ningkatin mood banget, bahkan bisa perbaiki fungsi sosial kita. Anggap aja ini versi upgrade-nya dari sekedar gerak badan. Oke, lebih terstruktur dan intensif ya. Ngerti. Sekarang ke poin ke-6, yang kedengarannya dasar banget. Bersikap baik. Act nicely. Kok bisa saran sesimpel ini masuk 10 besar penilaian ahli? Justru itu kekuatannya. Simple dan gampang diterapin siapa aja. Para pakar setuju ini efektif banget dan layak dilakuin. Secara ilmiah nih, riset psikologi kepribadian itu nemuin terus korelasi positif yang kuat antara sifat agreeableness, itu termasuk ramah, gampang kerjasama, simpatik gitu, sama tingkat kebahagiaan subjektif yang lebih tinggi. Oh, agreeableness. Ya, dan yang lebih menarik lagi, beda sama beberapa sifat lain yang cenderung stabil ya, agreeableness ini relatif lebih gampang buat dilatih secara sadar. Bisa ditingkatin lewat tindakan sehari-hari. Jadi ini kayak alat kebahagiaan yang gampang diakses gitu. Sebuah alat yang bisa dilatih. Wah, keren ya. Ini nyambung nih kayaknya sama poin ke-7. Bersikap murah hati, be generous, memberikan emang sering bikin kita seneng ya, tapi penjelasan ilmiahnya gimana tuh? Penjelasannya ada di level neurobiologis. Bab 27 itu nyebut studi neuroscience yang nunjukin waktu kita ngelakuin tindakan altruistik, kayak ngasih atau nolong orang lain tanpa ngarep imbalan langsung, otak kita itu ngerespons, ngeluarin semacam koktail kimiawi yang bikin seneng. Ada dopamin, serotonin, oksitosin. Wah, Dopamin kan buat rasa puas, penghargaan. Serotonin buat mood bagus. Oksitosin buat ikatan sosial, percaya. Jadi, secara harfiah, otak kita itu ngasih hadiah perasaan bahagia pas kita murah hati. Ini mekanisme evolusi buat dorong perilaku prososial, gitu. jadi ada hadiah biologisnya. Keren banget. Oke, pindah ke aspek yang lebih praktis nih. Poin ke-8, periksa kesehatan Anda. Kenapa ini masuk daftar strategi kebahagiaan? Kan kayaknya soal medis aja. Justru itu. Kesehatan fisik sama mental itu fondasi mutlak buat bisa ngerasain bahagia. Kalau kita abain kesehatan, itu sama aja kayak bangun rumah di atas fondasi yang reyot, nggak bakal kokoh. Bener juga ya? Bab 27 secara spesifik nyebut 2 kondisi kesehatan yang dampaknya paling negatif, paling ngerusak kebahagiaan menurut riset. Nyeri kronis, chronic pain, sama gangguan kecemasan, anxiety disorder. Oh, iya. Nasihat praktisnya jelas banget. Jangan pernah sepelein periksa rutin ke dokter umum atau dokter gigi. Dan yang sama pentingnya, kalau Anda ngerasa kondisi emosional kayak cemas atau depresi, mulai ganggu aktivitas sehari-hari, jangan ragu cari bantuan profesional kesehatan mental. Ngatasin masalah kesehatan itu langkah krusial banget buat bahagia. Fondasi yang nggak boleh diabaikan. Sip. Poin ke-9, ini ngajak kita keluar ruangan. Alami alam, experience nature. Banyak dari kita ngerasain sih efek tenang dari alam, tapi ada bukti ilmiah kuatnya nggak sih? Ada, dan buktinya cukup kuat, terus nambah lagi. Brooks nyebut studi spesifik di bab ini yang bandingin efek fisiologis sama psikologis antara jalan kaki di hutan sama jalan kaki di kota yang padat. Terus hasilnya? Hasilnya konsisten. Yang jalan di hutan, kadar hormon stresnya kortisol turun signifikan. Mood positifnya naik lebih tinggi,
Bahkan performa tes memori kerjanya juga lebih bagus dibanding kelompok yang jalan di kota. Wah, serius? Iya, alam itu kayaknya punya efek restoratif bawaan buat sistem saraf sama kondisi mental kita. Bahkan sekedar kena paparan alam sebentar kayak di taman kota gitu, udah bisa kasih manfaat. Efek restoratif yang terukur ya? Oke, akhirnya poin ke-10 nih, yang mungkin agak, aneh buat sebagian orang. Bersosialisasi dengan rekan kerja di luar pekerjaan. Bukannya banyak yang bilang harus ada batas tegas ya antara kerja sama hidup pribadi? Nah, emang ada perdebatan soal itu. Tapi data yang dikutip Brooks nunjukin sisi lain. Punya hubungan pertemanan yang tulus di kantor, bukan cuma hubungan profesional ya, itu ningkatin banget yang namanya employee engagement, keterlibatan karyawan. Oh, engagement. Iya, keterlibatan ini ternyata korelasinya kuat nggak cuma sama produktivitas yang lebih tinggi, tapi juga sama tingkat kebahagiaan individu di kantor dan secara umum. Brooks bahkan nyambungin ini sama tren pasca pandemi kayak Great Resignation, di mana ikatan sosial yang kuat di kantor itu bisa jadi faktor penting buat nahan karyawan, semacam kompensasi non-finansial. Bikin orang ngerasa lebih nyambung dan dihargai, apalagi kalau kerjanya cenderung bikin terisolasi kayak WFH gitu. Jadi demenan di kantor itu dampaknya gede ya? Oke, nah itu tadi 10 cara praktis teratas dari bab 27 ya. Kalau dipikir-pikir, banyak juga yang kayaknya masuk akal atau nasihat orang tua dulu gitu ya. Justru ini nguatin kalau cara-cara ini tuh emang membumi dan bisa diterapin. Tapi kayak kata Gretchen Rubin yang dikutip Brooks di bab ini, tantangan terbesarnya seringkali bukan tahu apa yang bikin bahagia, tapi beneran ngelakuinnya secara konsisten. Gitu kan? Persis, konsistensi itu kuncinya. Dan menariknya lagi nih, studi yang sama, yang ngasilin 10 tips ini, juga nemuin beberapa nasihat kebahagiaan populer yang dinilai kurang efektif atau nggak layak sama para ahli. Oh ya, apa aja tuh contohnya? Misalnya, saran buat kerja paruh waktu demi bahagia. Ya mungkin ide bagus buat sebagian kecil orang, tapi buat mayoritas kan nggak realistis ya, secara finansial atau logistik. Contoh lain, fokus ngejar kekayaan. Setelah kebutuhan dasar cukup, riset itu nunjukin terus kalau nambahnya kekayaan cuma ngejelasin sekitar 1% aja dari beda tingkat kebahagiaan orang. Jauh lebih kecil dampaknya dibanding hubungan sosial atau kesehatan. Cuma 1% ya? Ada lagi nggak contoh nasihat yang kurang pas? Ada satu yang unik nih, bikin kuil kebanggaan atau pride shrine, Apaan tuh? semacam sudut di rumah yang dipajangin piala, medali, ijazah, atau kenangan-kenangan sukses masa lalu gitu. Brooks ngaitin ini sama masalah Ozymandias. Ingat nggak puisi soal patung Firaun yang hancur di gurun? Simbol kejayaan yang hilang? Oh, iya. Nah, idenya, kalau kita terlalu fokus sama pencapaian masa lalu, itu justru ironisnya bisa nurunin kepuasan kita sama hidup yang sekarang. Selain itu, Brooks juga sering kritik nasihat umum yang bahaya. Kayak, ikuti aja kata hatimu. Atau, kalau rasanya enak, lakuin aja. Wah, itu sering dengar tuh. Iya kan? Itu bisa ngejebak kita ke perilaku impulsif, adiktif, atau kebiasaan jelek yang malah ngejauhin dari kebahagiaan sejati yang lebih dalam. Sama juga kayak nasihat, luapkan aja amarahmu. Riset malah nunjukin itu justru nguatin pola pikir marah, bukan bikin lega. Intinya, ngebiarin diri dikendalian emosi sesaat itu bukan resep bahagia. Wah, ini penting banget nih buat misahin mana nasihat yang beneran manfaat, mana yang malah kontraproduktif ya. Jadi 10 poin tadi itu taktik-taktik bagus. Tapi kayaknya Brooks nyaranin, buat perubahan yang awet, kita perlu lebih dari sekedar nerapin tips acak-acakan. Perlu strategi yang nyeluruh gitu ya. Betul. Di akhir bab 27 itu, Brooks ngerangkumnya jadi strategi 3 langkah buat ngebangun kebahagiaan secara lebih sistematis, lebih berkelanjutan. Langkah pertama itu, pahami kebahagiaan. Maksudnya, Anda perlu luangin waktu buat belajar, buat refleksi, apa sih arti bahagia buat Anda pribadi? Tentunya didukung pemahaman dari sains, filsafat, atau ajaran spiritual keyakinan Anda. Tanpa paham kenapanya, susah buat termotivasi ngelakuin apanya secara konsisten. Oke, jadi bangun fondasi pemahaman dulu. Terus langkah kedua? Langkah kedua, praktekkan higiene kebahagiaan. Nah, disinilah 10 cara praktis tadi masuk. Anggap aja ini kayak jaga kebersihan diri. Perlu dilakuin rutin, sistematis, sampai jadi kebiasaan. Higiene kebahagiaan. Oke.
Terapin poin-poin tadi bukan sebagai tindakan sesekali aja, tapi sebagai bagian dari gaya hidup Anda. Yang penting juga, sadari gimana praktik-praktik ini nyambung sama pemahaman Anda soal kebahagiaan dari langkah pertama tadi. Ini soal ngebangun rutinitas positif yang disengaja. Istilah yang bagus itu, higiene kebahagiaan. Lalu, langkah ketiga dari strategi Brooks apa? Langkah ketiga itu, bagikan pengetahuan dan kemajuan Anda. Ini mungkin kedengeran kayak buat orang lain ya, tapi ada manfaat gede buat diri sendiri. Waktu Anda coba jelasin atau cerita apa yang udah Anda pelajari dan alamin soal upaya ningkatin kebahagiaan ke orang lain, proses itu bakal nguatin pemahaman sama komitmen Anda sendiri. Oh gitu ya? Ya, ngajar itu salah satu cara terbaik buat belajar dan bikin konsep atau kebiasaan itu nempel di diri kita. Jadi, berbagi itu bukan cuma baik buat orang lain, tapi juga buat ngukuhin perjalanan kebahagiaan Anda sendiri. Pahami, praktekkan, bagikan. Wah, kerangkanya jelas banget ya. Jadi kesimpulan gedenya nih, kebahagiaan itu bukan sesuatu yang pasif kita terima aja, atau cuma tergantung faktor luar kayak hoki atau tempat lahir. Kebahagiaan itu sesuatu yang bisa dan perlu kita usahain secara aktif, lewat tindakan konkret yang dasarnya pemahaman dan dilakuin konsisten. Anda itu megang kendali yang lebih gede atas kebahagiaan Anda daripada yang mungkin Anda sadari selama ini. Persis. Dan mungkin ya, sebagai pemikiran penutup nih yang bisa Anda bawa pulang dari pembahasan bab 27 ini, daripada cuma lihat 10 poin tadi sebagai daftar tugas yang kepisah-pisah, gimana kalau kita lihatnya beda? Gimana kalau kita lihat kebahagiaan itu sendiri bukan sebagai tujuan akhir yang mesti dicapai, tapi sebagai sebuah keterampilan? Keterampilan. Iya, keterampilan yang perlu dilatih dan dikembangin terus-menerus. Kayak belajar main musik atau bahasa baru. Tiap tindakan praktis tadi, habisin waktu sama temen, olahraga, baik hati, nikmatin alam. Itu bisa dilihat sebagai sesi latihan spesifik buat otot kebahagiaan Anda. Fokusnya jadi geser. Bukan cuma mencapai tingkat bahagia tertentu, tapi lebih ke proses kemajuan dalam mengasah keterampilan ini, hari demi hari. Mungkin langkah paling praktis itu justru ngadopsi pola pikir kalau Anda itu lagi aktif ngebangun kebahagiaan Anda, bukan sekedar nyari kebahagiaan itu. Gimana menurut Anda? Melihat kebahagiaan sebagai keterampilan yang terus diasah, bukan tujuan statis. Wah, itu perspektif yang sangat memberdayakan ya buat kita renungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak eksplorasi mendalam kita kali ini, mengupas tuntas bab 27 dari The Happiness Files karya Arthur C. Brooks. Semoga wawasan praktis ini bisa kasih inspirasi dan manfaat nyata buat Anda semua. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.